Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak dosen yang kami hormati dan juga teman-teman kelas 3 KMI yang kami banggakan, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah filsafat umum mengenai epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Anas Irfani, kemudian yang kedua Miftahul Ma'ruf Irza Nur Imaduddin, yang ketiga Miftah Putri Isnani, yang keempat Hevina Firdaus, dan yang kelima Ika Alvin Fauziah. Baik, bismillah, kita mulai. Ilmu filsafat. Filsafat merupakan sikap atau pandangan hidup dan sebuah bidang terapan untuk membantu individu untuk mengevaluasi keberadaannya dengan cara yang lebih memuaskan. Filsafat membawa kita kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang telah layak. Filsafat perlu pemahaman bagi seseorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, karena ia menentukan pikiran dan pengarahan tindakan seseorang untuk mencapai tujuan. Filsafat membahas segala sesuatu yang ada, bahkan yang mungkin ada, baik bersifat abstrak ataupun real, meliputi Tuhan, manusia, dan alam semesta. Sehingga untuk paham betul semua masalah filsafat sangatlah sulit tanpa adanya pemetaan-pemetaan, dan mungkin kita hanya bisa menguasai sebagian dari luasnya ruang lingkup filsafat. Sistematika filsafat secara garis besar ada 3 pembahasan pokok atau bagian, yaitu epistemologi atau teori pengetahuan yang membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan, kemudian ontologi atau teori hakikat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang melahirkan pengetahuan, dan aksiologi atau teori nilai yang membahas tentang guna pengetahuan. Sehingga mempelajari ketiga cabang tersebut sangatlah penting dalam memahami filsafat yang begitu luas ruang lingkup dan pembahasannya. Epistemologi. Epistemologi berdasarkan akar katanya episteme yang artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu yang sistematis atau teori. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Contohnya, tatkala seorang anak manusia baru lahir, ia tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun. Nanti tatkala ia berumur 40 tahunan, pastinya pengetahuan seorang manusia tersebut sudah banyak sekali. Sementara kawannya yang seumuran dengan dia mungkin mempunyai pengetahuan yang lebih banyak daripada dia, baik dalam bidang yang sama maupun yang berbeda. Sehingga kita dapat mengetahui mengapa mereka itu masing-masing mendapatkan pengetahuan itu. Mengapa dapat juga berbeda tingkat akuransinya. Hal inilah yang akan dibahas dalam hal epistemologi. Selanjutnya adalah ontologi. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau being dan logos logic. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being.
teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan Jujun S. Suryasamantri mengatakan bahwa ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang artinya ada, dan logos yang artinya ilmu. Ontologi adalah ilmu tentang hakikat yang ada, sedangkan menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan kenyataan yang asas, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Mengenai objek material ontologi ialah yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika, dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kualitatif, realitas terampil dalam kuantitas atau jumlah. Telaahnya menjadi telaah monis, paralelisme atau pluralisme. Fungsi dan manfaat mempelajari ontologi sebagai cabang ilmu filsafat. Jadi ontologi itu dipelajari ada fungsi dan manfaatnya. Yang pertama yaitu sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. Di antara asumsi dasar keilmuan antara lain yaitu satu, dunia ini ada dan kita mengetahui bahwa dunia ini benar-benar ada. Yang kedua yaitu dunia empiris itu dapat diketahui oleh panca indera manusia. Yang ketiga, fenomena di dunia ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi di dunia ini ada fenomena A, nah pasti ada hubungannya dengan yang lainnya. Adanya pelangi, nah itu ada hubungannya. Hubungannya itu apa? Adanya pelangi ya sebelumnya karena adanya hujan, salah satu fenomena. Fungsi yang kedua yaitu ontologi membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. Yang ketiga yaitu ontologi memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Nah, sebagai contohnya, pembagian objek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia itu menggunakan ilmunya. Jadi manusia itu sudah mempunyai ilmu. Nah, terus bagaimana agar ilmunya manusia itu bermanfaat? Seharusnya bagaimana digunakan? Nah, nanti akan dibahas di aksiologi ini. Aksiologi merupakan bahasa yang berasal dari Yunani yang berarti aksios atau wajar. Aksios yang berarti sesuai atau wajar. Terus logi atau logos yaitu yang berarti ilmu. Jadi aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi menurut satu yaitu Jujun S. Suryasamantri yaitu mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan,
dari pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua, menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, agama. Jadi nilai itu sendiri diartikan sebagai harapan, sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan atau setiap manusia. Sebagai contoh kecilnya, kita sebagai pelajar, itu pasti mengharapkan nilai, makanya nilai itu diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan. Cukup sekian dari saya pengertian aksiologi, mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas, artinya pada tahap tertentu, kadang ilmu itu harus disesuaikan dengan nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bukan sebaliknya, malah menimbulkan suatu masalah. Dalam aksiologi ada dua penilaian umum, yaitu ada etika dan estetika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara krisis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika ini lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai-nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis yang suatu kesatuan hubungan yang utuh menyeluruh. Cukup sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.